pagi. Semoga pengusaha yang sehat walafiat dan sejahtera. Ini yang sama-sama kami hormati yang terhormat. Alhamdulillah Raul hadir pansus Ranperda tentang RTW DPD Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah Raul lengkap pansus dengan berbagai partai politik atau praksi. Yang kami hormati, alhamdulillah sekaligus saya matur yang hadir Kepala Bapeda, kemudian Kepala Dinas PUPR, kabitnya di sebelahnya beliau, kemudian Sekretaris Dinas Perkim, karena sungkan gitu, Kepala Dinas, kemudian kabit khusus kaitan dengan pertanahan gitu. Kemudian dari lingkungan hidup ada sekretaris dan perizinan ini Pak Kadis rapat. Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT bahwa hari ini dalam keadaan sehat walafiat langsung dapat bersilaturahim dengan program kami pansus Ranperda tentang RTW Nusa Tenggara Barat dengan kita. Bagaimanapun tujuan, ajak, perintah arahan dari beliau-beliau sangat menentukan nasib Lombok Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan ada Kabupaten Lombok Tengah. Yakin bahwa keruhan kehadiran beliau-beliau ini sangat menjadi bagian bagaimana pembangunan di Lombok Tengah. Nah, kaitan dengan keruhan beliau, kehadiran beliau ini, kami izin matur secara umum dulu ya, bahwa pemerintah Lombok Tengah ini sambung membentuk peraturan daerah nomor 11 2007 kebalik nomor 7 2011 RT RW. Ketika perda ini diundangkan, kemudian implementasi pelaksanaannya dalam pelayanan pembangunan termasuk investasi gitu ya, baik masyarakat maupun dari investor dari luar. Ranperda tentang RTW nomor 7 2011 ini tentu banyak tantangan, banyak hambatan dan halangan. Seiring dengan pembangunan Lombok Tengah sebagaimana program saya milikan, nah ini menjadi masukan, saran, pendapat dari para investor yang membangun termasuk masyarakat. Alhamdulillah dengan perda nomor 7 2011 ini dibutuhkan RDTR-nya dong. Kaitan RDTR memang cukup lama kita berinisiatif ya, namun masih belum selesai RDTR-nya. Nah, dari kebutuhan termasuk Siung Belana, kemudian Kopang, termasuk Peraya. Nah, ini sebenarnya
12 kecamatan membutuhkan, Dok. Namun dengan 3 lokasi, 3 kecamatan masih berproses. Kemudian yang terbaru, Peraturan Bupati nomor 105/2021 itu khusus mengatur RDTR 350 hektar penyangga Mandalika. Nah, niki yang Perbuk 105/2011 niki juga merupakan kebijakan bagaimana pembangunannya Mandalika tumbuh berkembang dan penyangga pun tumbuh berkembang. Penting kami matur ke Pulau Sami bahwa karena Perbuk ini baru, Dok, ya, sampun berproses dengan perhatian programnya Kementerian ATR Agraria dan sampun sosialisasi bertahap, berlapis, dan tidak ada tantangan untuk dilaksanakan. Pelaksanaannya, nah ini makanya kita menghadirkan perizinan ke Karuhan Bogor Sami. Nah ini kita belum efektif untuk pelaksanaan Perbuk itu, ya. Masih ada laporan tentang pembangunan yang belum tuntas izin-izinnya, dan menjadi bagian untuk penertiban di Lombok Tengah ini. Nah tentu yang berproses juga untuk dibuat Perbuk, dibentuk Perbuknya aja. Nah ini tuntutan dari investor khusus Silong Belanat. Waktu dewek masih mengirim seda pada saat itu, dan keluhannya pasti aku matur ke beliau butuh backup dari pemerintah pusat. Waktu kita mengundang investor Silong Belanat ini, kita banyak sudah menguasai tanah, Dok. Nah, tuntutannya dengan dinamika pertama ketika mau membangun juga ada mengklaim, ada yang oknum juga masuk. Ada juga mengatakan karena keamanan. Nah, sebenarnya kita dengan niki selalu di blow up, malah tidak mengganggu keamanan. Kemudian kalau oknum, kan itu namanya oknum, itu penting diluruskan. Nah, tapi tentu dia yang bertanggung jawab kita dengan tanah, dan kita juga Pemda memfasilitasi kita dengan itu, ya. Kemudian berikut juga investor sudah menguasai tanah, ya. Nah di sana Silong Belanat itu ada titik lokasi di tengah-tengah tanahnya orang investor juga. Nah disitulah tuntutannya butuh RDTR untuk ada kesepakatan investor di situ sehingga ada akses masing-masing. Nah dalam proses Pak Kadis PUG dan dengan itu, ya. Nah itu kerangka produk kebijakan kami di Pemda Lombok Tengah, ya. Nah namun masih kekurangan bagaimana untuk provinsi terutama punya kewenangan kaitannya dengan lingkungan hidup, terutama, ya, kita dengan kehutanan, ya. Nah kami di Lombok Tengah, apalagi beliau-beliau Perhubungan Sami juga melingih di Lombok Tengah atau di Peraya, sudah menjadi perhatiannya UNRAM, pernah penelitian di wilayah selatan. Nah di situ hasil penelitiannya, Dok, cukup berbahaya kalau tidak ada kebijakan kita dengan pembinaan, pengawasan kaitannya dengan hutan. Kami masih menunggu hasil penelitiannya dulu, ya. Nah di situ memang belum saya mimikan tentang laut ini, selatan ini sebagai luar biasa dan pariwisata, ya. Tapi sangat cukup untuk berbahaya ke depan, ya.
Nah kemudian di wilayah utara Dawak Pelongong juga Wikan kaitan dengan sumber air, ada hutan juga di sana. Ada kalau tidak salah 3.500 hektar hutan HKN. Nah ketika menjadi kewenangan Pemda Lombok Tengah pada saat itu, sampun ada perjanjian perorangan yang mengelola HKN. Nah kemudian wilayah selatan ada HTR dulu tiang, waktu zaman Mamingo 800 hektar, itu juga hutan. Peruntukannya untuk tanaman tapiran, jarak termasuk buat napiran, ya kan? Ngiti, gitu. Sampun ada perjanjian dengan Kepala Dinas Kehutanan pada saat itu di Lombok Tengah. Nah ini kaitan dengan kehutanan, dengan peruntukan seperti itu. Nah itu kondisi yang cukup mengganggu air kita termasuk, kemudian dampak lingkungannya. Kemudian kaitannya dengan bagaimana perencanaan lebih luas pembangunan kita di Lombok Tengah, izin dok ya. Kalau untuk pariwisata kita sudah punya Ribda 2009. Saya pernah jadi kepala dinas pariwisata walaupun 9 bulan. Nah dengan Ribda itu penting ada untuk review atau penyusunan dengan aktualisasi pariwisata kita di Lombok Tengah. Itu masih belum final Pak, kalau pedaging belum final ya. Nah sehingga alhamdulillah Kelurahan Pelongong Sami dengan pansus khusus. Nah ini nanti banyak masukan dari Kepala Bapeda, Pak Kades dan yang lain, sehingga mudah-mudahan kebijakan Pelongong Sami, peraturan daerah provinsi ini betul-betul mengadvokasi kami Kabupaten Kota terutama Lombok Tengah. Dan yakin bahan beliau, nah ini menjadi bagaimana kami Lombok Tengah untuk mengatur konsultasi dengan Pelongong Sami, dan pada akhirnya apa yang kita butuhkan di Lombok Tengah menjadi bagian dari output ngiring pada hari ini dok. Inggih tampiasi atas keruhan Pelongong Sami Dawak yang dan sangat beribadah, bernilai ibadah Pelongong Sami membangun Nusa Tenggara Barat termasuk Lombok Tengah. Dan tentu sebenarnya saya iring dewek untuk peran terima Pelongong Sami, teman Pelongong Sami juga Pak Bupati. Lalu Pak Bupati ada panggilan di Bogor, nggak salah, semua Forkopimda se-Indonesia. Beliau hari ini berangkat, sehingga dewek ditugaskan ya peran iring Pelongong Sami dan Nur Gambur atas kesisipan, karena Pak Bupati tidak sempat ya ngirim saran Pelongong Sami dok ya. Dan lagi sekali Agung Tampiasi, terima kasih atas keruhan Pelongong Sami, dan yakin ini adalah bagian amal ibadah kita semua. Dan ampura Agung Tampiasi atas kekurangan, kehilapan dewek dalam katur apapun, sikap apapun dalam pengiringan niki. Inggih mungkin niki pengantar dari dewek, dan selanjutnya dawak pekayunan Pelongong Sami untuk ngandike dengan substansi keruhan Pelongong Sami. Inggih nur gambur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kami melanjutkan tentu perkenankan Pak Wabub untuk kami perkenalkan pimpinan dan anggota Pansus kami, Pak Wabub. Yang pertama saya sendiri selaku Ketua Pansus Raperda RTW Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Satriawandi ST dari fraksi Partai Golkar, kemudian asli Peraya juga Pak Wabub. Alhamdulillah. Jadi sama semua ini yang datang juga, ada yang Loteng, Lotep. Kemudian di samping saya ada Pak Lalu Adria, Lalu Hari, Ketua PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelahnya lagi, nggak asing bagi kita semua, sama-sama Pak Ari juga Peraya. Sampingnya lagi Pak Ruslan Turmuzi dari fraksi PDIP. Beliau juga putra asli Peraya, sama ini. Kemudian sebelahnya lagi ada Pak Lalu Riyadi dari fraksi Partai Demokrat. Sebelahnya lagi asli Peraya juga, lama tinggal di Mataram, Insinyur Misbah Mulyadi, Pak, fraksi Partai Golkar. Sebelahnya lagi Haji Masun Ridwa ini dari fraksi Gerindra, asli Lombok Timur beliau. Sebelah lagi Pak Junaidi Arif dari fraksi Partai Bulan Bintang, beliau asli KLU. Sebelahnya lagi Pak Haji Ma'ud Adam, fraksi Partai Golkar, asli beliau Lombok Timur. Sebelahnya lagi Pak Saifuddin Jari dari fraksi Partai Amanat Nasional, Pak, beliau juga Lombok Timur aslinya. Sebelahnya lagi Al Ustaz Abdul Hadi, beliau dari fraksi PKS, asli Lombok Timur juga. Mau ke Lombok Tengah ya? Amin. Terakhir ada Pak Haji Ridwan saya, beliau fraksi Partai Gerindra dan mantan Ketua Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebentar lagi beliau akan mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Mudah-mudahan ya. Kemudian yang lain sudah kami perkenalkan tadi, ada Pak Dr. Senayan, selaku ahli, kemudian dari Bapak Dada BWE, kemudian dari Biro Hukum ada, Provinsi DB nggak ada ya, kemudian dari LHK ya. Itu saja dulu yang kami perkenalkan. Baik Pak Wabub, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu rancangan Perda Provinsi NTB tentang tata ruang ini merupakan inisiatif eksekutif untuk sebenarnya perubahan Pak Wabub. Tetapi begitu kita melihat esensi, kemudian pasal per pasalnya, akhirnya bukan perubahan, malah menjadi berubah total, di atas 50% esensinya berubah, jadi otomatis menjadi ranperda Pak Wabub. Oleh karenanya tentu kita akan membutuhkan banyak sekali saran, masukan, kemudian pendapat di dalam kita menyempurnakan Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang RT/RW ini. Oleh karenanya tentu pada prinsipnya sebenarnya suatu saat akan ada linsek juga Pak Wabub untuk kita sinkronisasi lintas sektoral bersama seluruh stakeholder ya, baik kabupaten, provinsi, bahkan sampai tingkat kementerian, tingkat pusat. Namun seyogianya sebelum kita menuju ke sana, alangkah indahnya untuk kita berkoordinasi, saling memberikan mungkin nasihat atau petunjuk tentang penyempurnaan Raperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang RT/RW ini, untuk selanjutnya teman-teman tentu nanti juga ingin mendapatkan informasi terkait dengan
zonasi-zonasi yang sudah juga coba kami tuangkan di dalam rencana Perda RT RW Provinsi NTB dengan IAZ-nya sudah mungkin kita sama-sama tahu semua ya, kabupaten kota. Nah tentu nanti juga mungkin barangkali kita ingin mendapatkan masukan berdasarkan IAZ per kawasan itu. Sebelum kita linsek nanti perlu mungkin kita diberi masukan bagaimana kepada sehingga untuk kawasan permukimannya seperti apa, kebutuhan ruangnya ya. Kemudian perubahan status, alih fungsi dan seterusnya barangkali ada yang dibutuhkan gitu. Untuk kita juga diisi. Nah, kemudian warna-warna zonanya juga mudah-mudahan bisa dipaparkan, kalau enggak ya mungkin besok ya, mana yang kuning, mana yang hijau, mana yang biru. Nah, kemudian kawasan-kawasan yang lainnya. Nah, kemudian kami juga mendapat informasi bahwa di pusat, di Kementerian ATR BPN, bahwa Lombok Tengah juga sesungguhnya sudah ada gambaran atau sinkronisasi dengan pusat terkait LSD-nya juga. Berapa sesungguhnya nanti yang disepakati ya. Kemudian LP2B-nya juga, kemudian EC P2B-nya juga seperti apa, kami mohon untuk diberikan informasi. Nah, sehingga nanti kami juga akan terus paling tidak untuk menampung, bahkan juga di dalam RT RW kami di provinsi ini Pak Wabub, untuk kebutuhan ruang yang memang sangat urgent dibutuhkan oleh Kabupaten Lombok Tengah. Nah, adapun tadi sudah dipaparkan juga Pak Wabub, tentu RDTR-nya seperti itu tadi. Bila perlu mohon nanti juga dipaparkan lebih luas lagi, seperti yang kami maksudkan tadi bahwa IAZ-nya sudah kami coba tuangkan, kemudian tinggal breakdown-nya di kabupaten kota menjadi RDTR-nya seperti apa, per kawasan nanti barangkali. Gitu, itu yang mungkin dari saya dulu. Nah, selanjutnya apa yang selanjutnya dapat dilakukan oleh kabupaten kota ini dulu sementara Raperda RT RW Provinsi NTB ini belum juga tuntas dan bersama-sama, apakah terbelenggu tidak dengan perizinannya? Ya kan Pak Wabub? Apakah seperti apa? Coba kami mohon untuk supaya kita sama-sama nanti pas koordinasi ke pusat ada kita sampaikan untuk masukan di pusat supaya semua bisa jalan kan gitu. Nah, selanjutnya barangkali dari saya hanya itu dulu. Kami mohon supaya indikasi arahan zonasi yang sudah kami tuangkan kemudian di breakdown menjadi kawasan-kawasan ruang yang diinginkan oleh Kabupaten Lombok Tengah. Untuk semua kawasan barangkali perlu kita dijelaskan. Untuk kawasan permukimannya seperti apa, kawasan pariwisatanya di mana dan di mana saja. Kemudian kawasan-kawasan transportasi dan seterusnya lain-lain, termasuk nanti struktur ruang dan pola ruangnya. Struktur ruangnya di mana saja, kemudian pola ruangnya seperti apa. Itu yang mungkin perlu kami mohon untuk dijelaskan. Kembali dari saya itu saja dulu, barangkali ada tambahan teman-teman lain, Pak Wakil. Di Lombok Tengah juga sedang menyusun, tentu saja harus menunggu RT RW Pelungguh kami di KIBES. RT RW Kabupaten dari tahun 2007